Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Dahsyat luar biasa. Sukacita melimpah. Amin. Begitulah anak-anak Tuhan, ciri khasnya bersukacita. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan. Kita baca Wahyu pasal 3 ayat 10. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, dunia ini akan mengalami goncangan dan sudah mengalami goncangan. Semua digoncang oleh Tuhan. Memang Tuhan sudah mengatakan dalam firman-Nya dalam Ibrani 12 ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi Tuhan menggoncangkan langit dan bumi. Dan goncangan ini adalah goncangan negatif dan goncangan positif. Goncangan negatifnya di mana akan menimbulkan kesusahan-kesusahan. Tetapi goncangan positifnya adalah di mana menyebabkan bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan, seperti yang terjadi dalam Yesaya 60 ayat 1, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu. Mereka datang dengan membawa hartanya ke rumah Tuhan. Itu semua terjadi ketika Tuhan menggoncangkan langit dan bumi. Di hari-hari ini memang situasi sudah begitu sulit. Ekonomi pun sulit di hari-hari ini. Harga-harga pun naik melonjak tinggi. Kalau tadi pagi ada saya dengar tukang lampet menjual lampetnya ke pastori. Memang setiap hari Minggu pagi dia datang. Dia selalu menawarkan lampet. Biasanya lampet 10.000 dapat 10. Tetapi tadi ibu penjual lampet bilang tidak bisa lagi 10.000, harus 8. Kenapa? Karena harga-harga naik. Kelapa pun harganya tinggi.
Beras pun, menggiling beras pun, semua sudah harus ditimbang dan tidak bisa lagi murah-murah, goncang. Tidak, memang sekarang ekonomi sedang goncang. Harga-harga pun naik, melambung tinggi di luar dari perkiraan. Apakah itu karena perang Rusia dengan Ukraina? Atau masih juga ini akibat daripada pandemi COVID yang sudah berlalu? Apapun penyebabnya itu, memang ibu bapak, saudara-saudaraku, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa seluruh dunia akan dicobai. Seluruh dunia akan mengalami pencobaan. Tetapi Tuhan berjanji akan melindungi anak-anaknya. Amin. Dia berjanji akan melindungi kita. Jadi kita jangan terpengaruh dengan realita, dengan kenyataan hidup, tetapi kita harus terpengaruh dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Mungkin keadaan kita di hari-hari ini tidak seperti dilindungi oleh Tuhan, tidak seperti dijaga oleh Tuhan. Justru kita mungkin ikut mengalami imbas daripada semua kesulitan ini. Tetapi kita harus ikut kepada apa yang difirmankan Tuhan, bahwa Dia akan melindungi kita selalu. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, perlindungan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita, saya ada siapkan 3 di sini perlindungan, tapi mungkin tidak sempat semua ini. Perlindungan yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya. Yang pertama, perlindungan yang digambarkan bagaikan induk ayam melindungi anak-anaknya. Yang pertama adalah perlindungan yang digambarkan bagai sayap induk ayam. Yang kedua adalah perlindungan yang digambarkan sebagai perlindungan sayap burung merpati. Nanti saya akan jelaskan semua. Dan yang ketiga adalah perlindungan yang diberikan oleh Tuhan seperti perlindungan dari 2 sayap burung Raja Wali. Jadi semua sayap. Sayap induk ayam, sayap merpati, dan sayap burung Raja Wali. Yang pertama, sayap induk ayam. Matius pasal 23. Matius pasal 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem. Ini dikatakan oleh Yesus. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi seperti inilah Tuhan melindungi kita. Dia akan melindungi kita. Dia berkeinginan melindungi kita, seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Tuhan rindu melakukan itu kepada umatnya, tetapi umatnya tidak mau.
Tuhan mengutus nabi-nabi untuk memberi perlindungan kepada umatnya. Tetapi nabi-nabi itu pun mereka bunuh. Jadi di sini Ibu Bapak, saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa mendapatkan perlindungan seperti perlindungan sayap induk ayam ini? Yang pertama adalah di mana kita harus mau dikumpulkan oleh Tuhan. Nah, di sini Yesus katakan, aku rindu, ya. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, demikianlah saya. Ini kata Yesus, ya. Seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, demikianlah saya rindu mengumpulkan kamu. Untuk melindungi kamu. Jadi kita akan dilindungi oleh Tuhan kalau kita mau dikumpulkan oleh Tuhan dalam penggembalaan. Haleluya. Yang mau dikumpulkan itulah yang akan dilindungi. Yang tidak mau dikumpulkan sadis akibatnya. Akibatnya apa yang tidak mau dikumpulkan? Ayat selanjutnya, ayat 38 sampai 39. Hukuman bagi mereka yang tidak mau dikumpulkan. Jadi marilah kita mau dikumpulkan. Kita mau dipersatukan oleh Tuhan dalam penggembalaan. Karena itulah kerinduan Tuhan seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Dan kita harus belajar dulu dari induk ayam. Apa yang diberikan oleh induk ayam kepada anak-anaknya? Yang pertama, induk ayam akan melindungi anak-anaknya dari hujan, dari panas, dari serangan tikus, dari serangan anjing-anjing, dari serangan-serangan yang mau memakan anak-anaknya, termasuk dari ular, dari kucing. Ayam kami ada lumayan, bisa menetas 15. Bahkan saya pernah mengumpulkan sampai 24 anak-anaknya. Saya kurung semua di kandangnya. Tetapi kalau saya lepaskan kucing warna hitam selalu mengintip. Begitu anak ayam ini lengah, langsung kucing di mana-mana. Yang warna hitam, warna coklat, warna putih belang-belang, siap di mana-mana. Kalau saya tidak ada, dihajar. Habis. Sekarang tinggal lemah. Tetapi kalau ada induknya, dia akan melindunginya dari hujan. Dan yang kedua, ayam itu juga tidak hanya melindungi, tetapi dia akan memberi makan anak-anaknya. Amin. Dia akan mengais-ngais tanah, mengais-ngais timbunan-timbunan rumput. Mana tahu di sana ada rayap, ada cacing. Itu semua dikaisnya dengan gigi. Dia akan mengais semua itu dan berkata, kalau dia sudah menemukan makanan itu, dia panggil anak-anaknya. Rohamu kayak anak kokku, gok makanan ini kan? Dia cari terus, lalu dikasih anak-anaknya makan. Yesus tidak malu-malu menyebut dirinya seperti ayam. Saya rasa kalau kita disebut ayam kita marah kan? Tapi Yesus dia tidak gengsi. Aku seperti ayam yang mau mengumpulkan anak-anakku. Aku mau melindungi kamu dan memberi kamu makan. Haleluya. Jadi di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda oleh krisis, oleh pencobaan, ada Tuhan yang siap melindungi kita dan memberi kita makan. Kuncinya
kita mau dikumpulkan. Odo nama Allah, dikumpulkan, dipersatukan dalam penggembalaan. Ini yang sulit. Ini yang sulit. Oleh karena itu, kalau kita mengikut Tuhan, kita harus perhatikan kedua hal ini. Jangan kita datang kepada Tuhan untuk supaya dilindungi, untuk supaya aman dari segala serangan-serangan. Tetapi kita juga harus memiliki kewajiban untuk makan. Makan firman Tuhan maksud saya. Banyak orang menjadi anggota gereja tidak suka makan firman. Mereka hanya suka berkatnya. Hanya suka, ya kalau sudah jadi anak Tuhan pasti dilindungi. Seperti ayam melindungi. Saya pasti dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Tetapi tidak mau makan apa yang disediakan oleh Tuhan. Tidak mau makan firman Tuhan. Kita harus makan. Dalam penggembalaan ada makanan yang disediakan oleh Tuhan. Itulah firman. Itulah yang baik bagi kita, ibu bapak. Firman yang disediakan oleh Tuhan harus kita makan. Jangan hanya mau dilindungi, jangan hanya mau sayapnya, tapi mau juga makan. Banyak kali orang kita sekarang gak suka mendengar firman. Kalau sudah mendengar firman, ya ngantuk. Tapi di sini tidak ada. Salut. Jangan terus marah. Makan. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita baca Ibrani 12 ayat 28 tadi. Ibrani 12 ayat 28. Oleh karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan dengan cara menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah ini supaya kita terlindungi dari goncangan, atau karena kita sudah dilindungi oleh Tuhan, luput dari kegoncangan, kita dipelihara, maka kita harus beribadah. Dan juga ini menuju pengertian kita harus beribadah. Bukan hanya karena luput dari situ, tetapi untuk luput dari segala goncangan, kita harus mengucap syukur dalam ibadah. Beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Karena di dalam ibadah itu ada firman Tuhan yang disampaikan. Beribadah dengan hormat dan takut. Mau menikmati apa yang disediakan oleh Tuhan dalam ibadah, yaitu makanan firman Tuhan. Mari kita memberi diri kita untuk dikumpulkan oleh Tuhan, dipersatukan oleh Tuhan. Maka Tuhan akan melindungi kita dan memberi kita makan. Di tengah-tengah sulitnya ekonomi sekarang ini, kalau kita mau digembalakan oleh Tuhan, Dia akan menyediakan makanan kita. Amin. Amin. Bukan hanya makanan firman yang Dia sediakan, makanan jasmani pun
Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Yang penting kita mau dikumpulkan. Jangan kita menolak seperti Yerusalem. Fatal akibatnya. Kita lihat di sini, Yerusalem menolak Tuhan, menolak nabi-nabi Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tuhan pun berkata, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Jadi Tuhan meninggalkan mereka karena mereka menolak Tuhan, menolak firman Tuhan, menolak perlindungan Tuhan, menolak makanan yang Tuhan sediakan. Maka Tuhan berkata, kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kapan? Sampai aku datang kembali. Tetapi bukan lagi untuk mengasihi, tetapi kalau aku datang kembali untuk kedua kalinya, untuk menghukum. Amin. Jangan kalau sudah Tuhan datang nanti kedua kalinya, kita baru membuka hati. Sudah terlambat. Makanya dikatakan di sini, mulai dari sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang. Ketika Tuhan datang kedua kalinya, dia tidak lagi datang untuk mengasihani, tetapi dia datang sebagai hakim yang adil untuk menghakimi semua manusia. Jadi sudah terlambat. Amin. Jangan kita kalau nanti sesudah Tuhan datang kembali kedua kalinya, baru kita sungguh-sungguh, terlambat. Baru kita serius melayani, terlambat. Baru kita mau dikumpulkan, terlambat. Terlambat seperti 5 gadis bodoh yang tidak bijaksana, yang terlambat. Dalam 2 Tawarik 15 kita akan melihat keadaan hidup, keadaan bangsa yang tanpa Tuhan, yang tanpa Tuhan. 2 Tawarik 15, mengerikan sekali keadaan yang ditinggalkan oleh Tuhan. 2 Tawarik 15 ayat 3. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Ini jangan sampai gereja Tuhan atau hidup kita tanpa Allah, tanpa ajaran, tanpa firman, dan tanpa hamba Tuhan, tanpa imam. Jadi penting setiap orang Kristen memiliki imam, memiliki gembala. Harus kita punya gembala. Itu menjadi kebutuhan utama kita, yaitu Tuhan, firman Tuhan, dan imam. Itu harus kita prioritaskan. Nah, karena bangsa Israel ini tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan, dan tanpa imam, apa yang terjadi? Ayat 4. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Akibatnya ayat 5.
pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Jadi rupanya Tuhan ini juga mau mengacaukan ini. Dikacaukan bangsa-bangsa, dihancurkan kota-kota, dengan membuat kota menghancurkan kota, bangsa menghancurkan bangsa, sehingga tidak ada lagi keamanan di negeri itu, karena di sana Allah sudah meninggalkan mereka, karena mereka menolak nabi-nabi Tuhan yang diutus. Sehingga tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi tudung yang melindungi mereka. Ibu bapak saudaraku sekalian, perlindungan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita akan dapat lewat ibadah. Iya, ibadah, ibu bapak. Saya tidak mau membelokkan. Sebenarnya saya mau belokkannya. Karena apa? Nanti kalau aku bilang ibadah, mendapat dita itu, kau mau ibadah namu kan? Tapi karena memang itulah yang memang Tuhan tunjukkan, maka saya tidak bisa belokkan. Ibadah. Ketika kita masuk dalam ibadah, di situ kita mendapat perlindungan. Dan perlindungan yang kita dapat dari Tuhan tidak langsung kita peroleh, tetapi kita harus mengalami proses tahap demi tahap. Kalau kita belajar dari tabernakel, ibu bapak pernah melihat gambar tabernakel? Di sana ada pagar, pagar mengelilingi kemah Musa. Pagar dulu, pagar. Di sana ada halaman. Di halaman ada pintu gerbang. Kemudian ada mezbah korban bakaran. Ada bejana pembasuhan. Itu semua di halaman. Tetapi di halaman ini tidak ada perlindungan. Perlindungan yang ada di halaman hanya perlindungan dari pagar. Itu pun terbuat dari kain. Dari kain. Kalau lembu menabrak bisa roboh. Perlindungan belum begitu mantap kalau masih di halaman. Dan tidak ada atap. Tidak ada atap dari atas di halaman. Tetapi untuk bisa mendapatkan perlindungan yang lebih mantap, kita harus masuk ke dalam, yaitu ke dalam kemah suci. Di sana ada ruangan maha suci dan ruangan suci. Tetapi pertama-tama adalah ruangan suci. Di dalam ruangan suci itu ada belita emas, ada meja roti sajian, dan ada mezbah dupa. Dan kalau kita sudah masuk ke dalam ruangan suci, dinding daripada ruangan suci itu pun sudah terbuat dari kayu-kayu, kayu pohon aras, dari papan-papan yang terbuat dari kayu-kayu yang kuat, yang kalaupun rusa ataupun lembu menubruk tidak akan bisa. Karena kayu itu kuat, berbeda dengan pagar yang di halaman dari kain. Dan bukan hanya itu, di dalam ruangan suci itu juga bukan hanya dinding dari papan, tapi dari atas ada tudung 4 lapis. Tudung 4 lapis dari kulit kambing, dari kain yang ditenun
dengan warna-warni, juga dari kain atau dari kulit ikan lumba-lumba, 4 lapis ditaruh di atas, berlapis-lapis. Tudung itu dibuat supaya orang yang ada di dalam ruangan suci nyaman memuji dan menyembah Tuhan, sehingga tidak ada masuk angin untuk meniupkan pelita emas kalau dinyalakan. Tidak ada angin yang meniup, maka harus masuk ke dalam ruangan suci. Barulah mendapatkan perlindungan yang berlapis-lapis dari Tuhan, dari samping kiri kanan muka belakang, juga dari atas. Itulah disebut dengan ibadah. Jadi ibadah itu memberikan kita perlindungan. Amin. Masuklah ke ruangan suci. Di sana ada 3 alat. Itulah ibadah yang terdiri dari 3 macam. Ibadah raya. Itulah pelita emas. Ibadah doa, mesbah dupa, itulah mesbah dupa. Dan ibadah PA, pendalaman Alkitab, itulah meja roti sajian. Jadi ketiga hal ini harus kita miliki dalam hidup kita. Amin. Kita harus punya penyembahan, punya pendalaman Alkitab, juga punya kesaksian, pengalaman bersama dengan Roh Kudus dalam ibadah raya. Itu semua diukur oleh Tuhan. Dan kalau itu sudah diukur oleh Tuhan dalam Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11. Saya tunjukkan Ibu Bapak ya. Wahyu pasal 11. Kemudian ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Diukur. Bait Allah itu diukur, mezbah itu diukur, orang-orang yang beribadah di dalamnya pun diukur. Apakah pengikutan kita kepada Tuhan, apakah ibadah kita sudah memenuhi ketiga alat yang ada di ruangan suci? Kalau tidak sesuai dengan ukuran, akibatnya apa? Ayat 2. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, itulah halaman. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, 3,5 tahun. Yaitu orang-orang yang tidak masuk ke ruangan suci, yang ada di halaman, yang tidak mau masuk ke ruangan suci, yang tidak mau meningkatkan kualitas ibadahnya, yang hanya puas menjadi orang Kristen di luar, yang hanya tahu pertobatan, yang hanya dibaptis, hanya mengenal korban Kristus, hanya masuk melalui pintu gerbang, tetapi tidak mau masuk ke ruangan suci. Mereka itu akan diserahkan kepada antikris, kepada kesesakan. Tuhan tidak melindungi mereka. Mereka tidak mendapat perlindungan Tuhan. Tetapi orang-orang yang masuk ke ruangan suci, ada tudung yang melindungi, ada dinding yang melindungi. Mereka dilindungi oleh Tuhan. Ibadah mereka diukur. Mereka lah yang mewarisi kota Yerusalem baru. Haleluya. Haleluya. Karena itu Tuhan mengumpulkan kita dalam penggembalaan. Amen. Lewat penggembalaan Dia mau melindungi kita. Dia mau memberi kita perlindungan dan memberi kita makan. Artinya Dia memelihara hidup kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita menyanyi. Haleluya, haleluya.
musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah. Ku tetap percaya. Kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus yang akan menyucikan dan memberkati kita, yang akan membawa kita menerima hidup yang kekal. Karena itu mari kita persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita untuk menerimanya. Kita menyanyi lagi, kemudian nanti Ibu Sitio Boru Damani pimpin kita dalam doa. Tuhan selalu